Berapa orang di antara kita bisa katakan Tuhan sangat baik kepada kita, seperti pujian tadi yang disampaikan. Mari kita menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur karena Tuhan itu baik. Amin. Hari ini saya ingin sharing dengan khotbah dengan judul Jalan dan Yesus. Kita selama ini belajar mengenai beberapa topik yang berbeda yang berhubungan dengan Yesus, judul-judul yang Yesus sendiri sebutkan berhubungan dengan identitas Yesus. Yesus bilang, "Aku adalah Tuhan Sabat," dan dari sana kita belajar mengenai berkat waktu dan bagaimana kita harus menjaga hari Sabat, mempeliharanya, dan bagaimana Tuhan menganggap sangat penting hari Tuhan, di mana kita datang ke rumah Tuhan di hari itu. Dan bukan kita tidak hanya belajar mengenai Yesus, tetapi bagaimana hidup bersama Yesus. Dengan menjaga hari Sabat, kita sedang memelihara hari Sabat. Yesus bilang, "Aku adalah roti dari sorga." Dia adalah mana rohani. Dan kita belajar cara makan Yesus, yang berarti mengerti firman Tuhan, yang adalah roti kehidupan yang Dia telah berikan kepada kita. Yesus itu menenangkan air, jalan di atas air itu seperti bagaimana Nuh bahteranya mengapung di atas air. Dan kita juga belajar bagaimana Roh Allah melayang-layang dan membantu kita bisa melayang atau jalan di atas air. Dan hari ini kita akan pikirkan tentang Yesus yang mengatakan bahwa Yesus adalah jalan. Kita akan lebih fokus kepada jalan, kan jalan kebenaran dan hidup, tapi jalan yang kita akan fokus. Yesus bilang tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui saya. Jadi tujuan kita kalau kita pergi sebuah perjalanan pasti ada tujuan kan, atau alasan kenapa kita pergi. Dan jalan Yesus ini, kenapa kita menempuhnya, adalah tujuannya untuk ketemu Bapa. Maka saya doa, seperti di ayat bukaan kita, orang pada bilang kita tidak akan menempuhnya, tetapi saya berharap kita semua akan menempuhnya. Semoga kita menempuhnya dan menemukan istirahat yang kekal. Di Yeremia pasal 6 ayat 16 dikatakan, engkau akan menemukan istirahat untuk jiwamu. Jadi ini bicara mengenai berkat yang kekal. Jadi semoga kita menemukan Sabat yang kekal dengan menemukan jalan ini. Jalan ini yang kita lihat di Yeremia pasal 6 di ayat pembukaan kita hari ini, dalam bahasa Ibrani katanya untuk jalan adalah derek. Mungkin kalau bahasa Inggris kan direction. Kalau jalan itu kan derek, artinya jalan, jalanan, atau perjalanan. Jadi datang dari kata Ibrani darak. Darak artinya menempuh, untuk jalan, untuk atau jalan hidup. Maksudnya seperti cara-cara kamu melakukan sebuah hal. Dalam bahasa Yunani itu hodos. Hodos artinya jalan, jalan tol, jalanan, atau cara hidup. Jadi di ayat pembukaan kita hari ini, Yeremia pasal 6 ayat 16 dikatakan, Tuhan kasih tahu kita untuk jalan di jalanan itu dan tanya jalan yang baik itu di mana dan menempuhnya. Lalu dikatakan, dan kamu akan menemukan istirahat untuk jiwamu. Jadi jiwamu akan tenang, dikatakan. Jadi ini jalan apa yang dimaksud di Yeremia pasal 6? Ini jalan kuno, zaman-zaman dulu. Jalan-jalan dahulu kala kan dibilang. Kalau di Ulangan 32 ayat 7 dikatakan, ingatlah pada zaman dahulu kala. Tapi di ayat ini dikatakan kita harus cari jalan dahulu kala. Tapi kata dahulu kala ini dalam bahasa Ibrani adalah olam. Pernah dengar kata olam nggak? Kalau kan tim pujian pria kita adalah olam. Apakah ini ada berarti komisi pria yang sudah tua
Bukan. Olam ini tidak hanya artinya dahulu kala, tua gitu, tapi kekal, artinya selamanya. Jadi saya doa dan memberkati dalam nama Tuhan, yang mengikuti pujian olam akan menerima berkat kekal itu. Amin. Ada yang mau ikut Komisi Pria? Jadi di saat dibilang carilah jalan dahulu kala, saya akan terjemahkan ini lagi. Carilah jalan yang kekal. Jalan di mana bapak moyang kita telah menempuh. Dan itu jalan apa? Jalan dahulu kala itu adalah jalan yang baik. Dan jalan yang baik itu apa? Dikatakan menempuhnya dan kamu akan bisa, jiwamu mendapat ketenangan, berarti bisa istirahat pada akhirnya. Jadi mari kita pikirkan, jalan-jalan yang dahulu kala ini adalah jalan-jalan apa? Yang pertama, ini adalah jalan kepada pohon kehidupan. Nomor 1, jalan kepada pohon kehidupan. Kejadian pasal 2 ayat 15, Tuhan taruh Adam di Taman Eden, lalu Tuhan bilang, menugaskan dia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa yang dia harus mengusahakan atau memelihara? Dan mengikuti apa? Kata mengusahakan itu adalah shamar, yang artinya untuk memelihara atau seperti jaga hari Sabat atau mengikuti hari Sabat. Jadi ada sesuatu yang dia harus pelihara. Lalu Kejadian pasal 3 ayat 24 dikatakan, ia menghalau manusia itu. Sebelum ayat ini dibaca, kan Kejadian pasal 3 23, dan sebelumnya Kejadian pasal 3 ayat 22. Kejadian pasal 3 ayat 22, Tuhan bilang, kalau Adam, manusia, setelah dosa makan buah ini, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Kata selamanya itu pun adalah olam. Lalu ayat 24 di sini dikatakan, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkan nyala beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi ada jalan kepada pohon kehidupan. Siapa yang harus jaga jalannya? Kata jaga di sini adalah shamar. Tetapi karena Adam jatuh atau gagal jatuh ke dalam dosa, Tuhan menggantikan pekerjaan itu atau tugas itu dengan menaruh kerub dan pedang yang bernyala-nyala. Saya sungguh-sungguh berdoa kamu dan saya bisa kembali ke posisi itu, di mana kita menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Di saat kita menjaga sesuatu, artinya kita juga sudah ada di jalan itu, kan? Kita juga diizinkan untuk bisa masuk. Untuk menjaga artinya kita harus memelihara, untuk mengikuti, dan untuk memegang, berpegang kepadanya. Dalam kata lain, kita harus jaga jalan kepada pohon kehidupan kalau kita ingin menempuh jalan itu. Kita sudah menemukan gak jalan kepada pohon kehidupan? Apakah kita sedang memeliharanya atau sudah hilang? Apakah kamu tersesat? Gak bisa menemukan jalan kepada pohon kehidupan lagi? Kita mulainya dari sana. Kita mulai di mana kita tuh kayak tersesat. Dan saya percaya Tuhan sedang menuntun kita kembali ke jalan yang benar. Dan karena itu di ayat pembukaan kita di Yeremia pasal 6 ayat 16, dia bilang, lihat dan tanya mengenai jalan dahulu kala itu. Lalu di Kejadian pasal 3 ayat 18, karena ada dosa, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, kata Tuhan, dan tumbuh-tumbuhan di padang yang akan jadi makananmu. Mari kita buka Hosea pasal 2 ayat 5. Hosea pasal 2 ayat 5. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung
dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Jadi karena dosa, semak duri itu mulai bertumbuh, dan karena semak duri itu kita tidak bisa menemukan jalan kita kembali ke pohon kehidupan. Jadi semak duri itu apa? Itu adalah hasil dari dosa kita sendiri. Di dalam hidup kita tuh harus menghadapi hasil dari dosa kita sendiri. Yesus menjelaskan, waktu Yesus bicara mengenai 4 macam tanah di Matius pasal 13, Yesus menjelaskan bahwa semak duri itu adalah kekhawatiran dan kecemasan yang kita miliki dari kekhawatiran dunia. Jadi kita itu sangat stres dengan kekhawatiran dan kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita, dan kita menjadi sangat sibuk dengan hal-hal yang seperti ini sampai kita tersesat. Kita tidak bisa melihat tujuan atau jalan kita kepada pohon kehidupan. Apakah itu posisi kamu hari ini? Saya sungguh-sungguh berdoa dengan tulus, Tuhan akan menuntun kamu kembali ke jalan yang benar, kepada jalan dahulu kala. Jalan dahulu kala artinya olam kan dalam bahasa Ibrani. Olam derek artinya jalan yang kekal atau jalan menuju kepada kekekalan. Adam tidak bisa menjaga jalan itu. Artinya Adam itu tidak bisa memelihara jalan hidup itu atau cara kehidupan yang seperti itu. Jalan yang kita harus tempuh atau pelihara itu juga sama, jalan kepada pohon kehidupan. Dan jalan itu atau cara itu adalah cara yang baik atau jalan yang benar yang Tuhan sedang sampaikan. Jadi bagaimana kita bisa mengikutinya? Alkitab beritahu kepada kita, kita bisa memeliharanya dengan mengikuti tita-tita Tuhan dan ketetapan Tuhan. Mari kita buka Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 16. Ulangan 30 ayat 15 sampai 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Jadi memelihara jalan Tuhan, jalan di jalanan Tuhan artinya kita harus mentaati perintah-perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan peraturan Tuhan. Jadi semoga kamu dan saya bisa mengikuti firman Tuhan, untuk mengikuti jalan Tuhan, agar kita semua bisa lanjut dalam jalanan ini menuju kepada pohon kehidupan. Dan itu adalah jalan yang Tuhan menuntun kita. Kita dilahirkan tanpa tahu jalan kepada pohon kehidupan, tetapi kita semua ada kayak keinginan di dalam hati kita untuk pengen bisa terima kehidupan yang kekal. Itu artinya apa? Kita ada kayak keinginan di dalam hati kita gitu, atau ada rasa takut untuk mati. Dan di Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, Tuhan bilang, saya lakukan itu kepada kamu, kepada setiap manusia. Alasan kenapa kamu tidak mau mati, karena aku sudah taruh kekekalan di dalam hati kamu, keinginan untuk hidup kekal. Agar kenapa kita manusia bisa cari. Dari zaman dahulu kala, semua orang sedang mencari cara untuk hidup selamanya. Excuse me. Jadi Tuhan bilang cara ini atau obat ini bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Maka Tuhan menunjuk kepada kita jalan yang baik ini, dan Tuhan bilang ikuti jalan ini. Bagaimana caranya? Dan ini adalah jalan penebusan. Adam ada jalan kepada pohon kehidupan, tetapi dia malah pilih jalan yang beda, jalan kepada pohon pengetahuan baik dan jahat. Jalan kepada pohon kehidupan adalah jalan kepada hidup yang kekal. Jalan kepada pengetahuan baik dan jahat itu katanya apa? Kelihatannya cantik, enak untuk dimakan,
Tapi itu adalah jalan kepada kematian. Dan Adam memilih itu. Sama seperti saya juga. Sama seperti kamu juga. Itu sebab kamu dan saya adalah Adam-Adam. Jadi kita sudah hilangkan jalan yang baik, yang benar itu. Tapi Tuhan bilang, karena Tuhan itu baik, seperti Kurt tadi nyanyi, saya mungkin akan mengatakan, ya udah, kamu udah pilih jalan yang salah, jalan aja di sana dan binasalah. Tetapi Tuhan itu baik. Tuhan bilang, kalau begitu saya kasih kamu jalan yang lain, yang baru. Mungkin jalannya jadi muter, lebih panjang, tapi Tuhan membuka jalan itu biar nantinya kita bisa kembali kepada pohon kehidupan. Dan sekarang poin kedua itu adalah jalan penebusan. Ini adalah jalan yang Tuhan sudah dirikan untuk kita di depan kita. Ini adalah jalan penebusan, penyelamatan, dan kehidupan. Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada jalan kepada pohon kehidupan dan hidup kekal. Tetapi manusia, kamu dan saya, Adam, telah memilih jalan yang salah. Tapi meskipun seperti itu, Tuhan tetap buka jalan yang baru. Dan saya percaya kamu dan saya sedang menempuh jalan yang baru ini, hari ini. Hanya penatua yang menempuh jalan itu, hanya dia yang bilang amin. Apakah kalian semua masih di jalan yang salah? Saya percaya. Saya kasih kesempatan sekali lagi ya, seperti Tuhan kasih kita kesempatan. Saya percaya kamu sedang menempuh jalan itu kepada pohon kekal. Amin, amin. Itu adalah jalan olam. Saya bukan minta kalian bilang amin untuk kamu, untuk bikin saya bahagia. Amin artinya, semoga itu terjadi kepada saya. Itu artinya, bagi Nuh, itu adalah jalan membangun bahtera. Dan itu tidak mudah, bukan jalan yang gampang. Untuk Abraham, jalan yang baik adalah meninggalkan Ur Kasdim dan Haran dan ayahnya. Dan juga 3 hari perjalanan yang Tuhan suruh dia ke Moria untuk mengorbankan anak dia yang tunggal, Ishak. Itu adalah jalan yang baik. Dan dia memilih jalan itu. Bagi Yakub, dia harus meninggalkan Padan Aram, rumah pamannya, dan kembali ke rumah ayahnya, di mana Esau sedang tunggu untuk membunuh dia, dan untuk dia itu adalah jalan yang baik. Untuk Yakub, itu adalah jalan ke Betel, di mana dia ketemu Tuhan, dan setelah itu tempat di mana Tuhan suruh dia kembali untuk pemulihan iman yang murni. Bagi Musa dan umat Israel, jalan padang gurun adalah jalan yang baik. Untuk Elia, jalan yang baik adalah jalan melarikan diri dari Ahab dan Isabel, dan itu merubah menjadi jalan ubah. Jadi ini adalah jalan-jalan dahulu kala. Satu hal yang sama mengenai jalan-jalan ini, satu hal yang kamu juga ingin menempuhkan atau tidak. Apakah ini jalan yang kamu ingin menempuh? Bangun bahtera, menghadapi Esau, meninggalkan Haran, meninggalkan rumah ayah sendiri, menjalankan 3 hari perjalanan lalu di padang gurun. Ya? Mau? Ya? Kenapa tidak ada yang jawab? Karena kita sekarang bingung. Iya. Di dalam hati kita, lubuk hati kita, kalau tanya kedagingan saya tidak mau menempuh jalan itu. Ini kedengaran seperti tidak fun kan? Ini seperti penderitaan. Seperti buang waktu. Seperti hidup saya setelah ini akan habis. Ini bukan sesuatu yang saya ingin jalankan di dalam hidup saya. Tetapi kenapa kita ada perasaan ini? Karena kita tahu ini adalah jalan yang dahulu kala yang Tuhan suruh kita jejaki, dan kita tahu ini adalah jalan yang baik. Wow, itu sebabnya kita mengerti sekarang hati umat Israel di
Yeremia pasal 16, Tuhan bilang jalan menempuhnya. Mereka jawab, tidak, kita tidak mau menempuhnya. Kenapa? Karena tidak gampang, tidak mudah. Tapi mari kita lihat realitas. Kita sudah ada di jalan itu, mau gak mau, amin. Kita sudah ada di atas jalan itu, maka kita keluar banyak air mata. Maka hati kita menjadi sakit, itu sebab kita berseru kepada Tuhan. Tapi hal yang sama mengenai jalan-jalan ini adalah jalan menyembah Tuhan. Ini adalah caranya untuk menyembah Tuhan. Tujuan dari jalan-jalan ini akhirnya adalah penyembahan. Batranu adalah mengenai penyembahan. Tuhan bilang, 3 hari perjalanan Abraham kan untuk mendirikan mezbah, tujuannya untuk menyembah Tuhan. Jalan ke Betel untuk Yakub juga, di sana dia mendirikan mezbah untuk menyembah Tuhan. Tuhan juga suruh Musa kasih tahu Firaun, kita akan jalan 3 hari perjalanan di padang gurun untuk menyembah Tuhan kita. Mari kita lihat Kejadian 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Keluaran 8 ayat 27. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Keluaran 13:18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi apakah demi menyembah Tuhan kita akan menempuh jalan ini? Dan cara hidup menyembah adalah jalan penebusan dan jalan yang menuju kepada pohon kehidupan. Saya percaya kita semua yang ada di sini, kita hadir karena kita semua ingin menyembah Tuhan. Kita di sini dengan banyak pengorbanan dari waktu kita, banyak hal, hanya untuk bisa hadir di gereja ini. Dan saya percaya, kalau saya tanya, layak gak? Semua akan jawab, pasti layak. Saya kasih seluruh nyawa jiwa saya untuk menyembah Tuhan. Dan itu kita adalah penyembah. Kita diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita kembali ke jalan yang asli. Dan itu adalah jalan yang Tuhan ingin kita tempuh. Itu adalah jalan. Yesus kan turun ke bumi ini untuk memperkenalkan atau mengundang kita kepada jalan ini. Dan di saat kita melakukan itu, Ulangan 32 ayat 4 dikatakan, gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia, dengan tiada kecurangan, adil dan benar dia. Jadi jalan-jalan dahulu kala ini adalah jalan yang baik dari Tuhan. Dan meskipun susah, karena setan kan tidak mau kita menempuh jalan ini, dia akan kasih kita segala macam kesusahan agar kita tidak menempuh jalan ini. Tetapi pada saat kita udah ada di jalan ini, Tuhan akan menunjukkan keadilan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan ini jalan yang benar. Jadi meskipun jalannya susah, saya doa dalam nama Tuhan, kita semua akan lanjut menempuh jalan ini. Ini adalah jalan untuk menyembah Tuhan. Dan jalan ini, bagaimana kita bisa menempuh jalan ini? Ini bukan jalan yang kita bisa lihat, tidak kelihatan. Kita nggak bisa nyalain GPS terus, oh mesti jalan kemana ya. Kadang kita jalan yang di dalam hidup kayak jalan garpu, ada kiri kanan. Kita nggak tahu harus ke kiri atau kanan. Dan Tuhan kasih tahu kepada kita, GPS kita tuh ini. Poin ketiga, jalan firman Tuhan. Bagaimana kita mengikuti jalan yang baik? Jawabannya dengan mengikuti ajaran Tuhan dan firman Tuhan. Kita harus mengerti ajaran itu. Jadi di dalam hidup kita, kalau kita bingung harus ke kiri atau ke kanan, ada 2 jalan yang bercabang, berbeda. Ini rahasia saya untuk kalian semua. Mau dengar, mau terima, nggak mau terima ya sudah. Nasihat saya adalah
Jangan lihat dua jalan itu dan menjadi kayak stuck, kayak macet dan bilang, Tuhan, kasih jawabannya A, B, atau C. Daripada jadi bingung, lebih baik kamu pergi pendalaman Alkitab dan Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka satu jalan untuk kamu. Mengikuti jalan Tuhan adalah mengerti firman Tuhan. Fondasi dari jalan yang baik dan benar adalah semua melalui firman Tuhan. Jalan yang baik adalah kehidupan yang taat kepada firman Tuhan. Jadi orang-orang ini yang tadi saya sebut, tokoh-tokohnya, plus orang-orang yang beriman di dalam Alkitab, mereka semua menempuh jalan yang baik. Bagaimana? Dengan mengikuti firman Tuhan. Di Yosua pasal 1 ayat 8, Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkannya siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kalau ingin berkat itu katakan amin. Amin. Jadi apa yang dia katakan? Fokus kita adalah, Tuhan akan bikin kita berhasil dan beruntung. Caranya gimana? Kitab Taurat, firman Tuhan ini, janganlah engkau lupa memperkatakannya, ya, dan kita harus renungkan siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengannya. Jadi baca, belajar, dan lakukan, baru bisa berhasil dan beruntung. Amsal 6 ayat 23, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi perintah Tuhan itu pelita pada jalan kita, kan? Ajaran itu cahaya, akan menerangkan secara rohani agar kita bisa lihat kita tuh harus ambil jalan yang mana, agar kita tidak tersesat dari jalan yang benar. Dan bahkan kalau kita ditegur, itu kita sedang dididik, itu jalan kehidupan. Mika 4 ayat 2, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Jadi supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini doa saya, dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan. Dari gereja Sion di akhir zaman, firman Tuhan akan maju ke semua bangsa-bangsa. Dan semoga semua orang bisa mengikut dengan cara belajar, cara dari ajaran. Ikut cara Tuhan lewat pengajaran-pengajarannya. Kejadian 18 ayat 19. Ayat 18-19, Tuhan bilang, saya pilih Abraham untuk menjadi bapa iman. Kenapa? Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi bagaimana caranya? Dengan melakukan kebenaran dan keadilan sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana Abraham mengajar anak-anaknya untuk mengikuti jalan Tuhan? Dia mengajarkan firman Tuhan. Dia menurunkan perjanjian Allah. Jadi semoga kita bisa merenungkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, terima ajaran Tuhan, dan lakukan dan mengikuti, mentaati firman Tuhan agar kita bisa mengikuti jalan yang baik. Amin. Kalau kamu tidak yakin mau jalan kemana, harus apa? Harus belajar Alkitab, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Dan tanya diri sendiri, apakah aku mengikut jalan yang benar?
Apakah aku mengikut firman dengan benar? Ada hal-hal yang aku sedang lakukan hari demi hari. Apakah aku melakukannya dengan benar sesuai dengan firman Tuhan? Perbaikilah beberapa hal itu. Lalu Tuhan akan menaruh kamu di jalan yang benar. Yang terakhir, keempat, ini jalan yang baik ini adalah jalan Mesias. Jalan yang Yesus datang kepada kita, Alkitab menunjuk kepada kita peta jalannya, dan peta itu adalah silsilah bagaimana Yesus datang kepada kita. Tetapi di atas itu semua, itu adalah jalan di mana kita bisa menemukan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sedang menuntun kita di jalan itu, jalan penebusan. Jalan yang baik adalah jalan di mana Yesus datang ke dunia ini untuk penyelamatan. Dan ini juga adalah jalan yang baik untuk kita datang ketemu Yesus. Yesaya 42 ayat 16, saya bacakan. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Di saat kita nggak bisa lihat, di saat kita merasa seperti orang buta karena ada banyak duri, dia bilang dia akan menuntun kita di jalan yang kita tidak kenal. Yesaya 40 ayat 3 beritahu kepada kita ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Wow, disuruh persiapkan di padang gurun. Jalannya kan ditutup dengan duri, semak duri. Padang gurun itu menunjukkan hati kita dan iman kita setelah jatuh dalam dosa. Ingat di Gunung Sinai atau di padang gurun Sinai atau padang gurun Sin, kata Sin itu kalau kita bilang Sinai atau padang gurun Sin itu sama artinya duri, semak duri. Dan di situ Tuhan kasih hukum Taurat dan mana. Di situ Yesus datang untuk mempersiapkan jalan di padang gurun. Jadi semoga Tuhan mengeluarkan semua semak duri-duri di dalam kita, mempersiapkan jalannya agar benih yang sejati yang bisa jatuh ke dalam tanah itu dan menghasilkan buah, agar kita bisa melihat jalannya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Di Yohanes pasal 1 ayat 21-23, mereka tanya Yohanes Pembaptis, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dia jawab, bukan. Dia bilang, engkau kan nabi yang akan datang, dan ia menjawab, bukan. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Bagaimana caranya Yohanes Pembaptis melakukan hal itu? Dia adalah jalan, dia adalah orang untuk mempersiapkan jalan, biar jalan itu bisa menuju kepada Mesias. Caranya? Dia memberitakan Injil, kabar baik. Saya sungguh-sungguh berdoa kamu dan saya bisa menjadi jalan itu bagi banyak orang di sana untuk bisa datang kepada Yesus. Tetapi untuk hal itu bisa terjadi, kamu sama saya harus bisa menemukan jalan itu dulu, seperti kerub yang bernyala-nyala dan pedang berapi. Kita harus menjaga jalan itu dan memperkenalkannya kepada orang-orang lain. Sekarang sebagai kesimpulannya, jalan yang baik adalah jalan kepada damai dan istirahat yang kekal. Di ayat pembukaan kita hari ini di Yeremia pasal 6 ayat 16, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, lalu dia tempuhlah, demikian jiwamu mendapat ketenangan. Alasan kenapa Yesus jalan di jalanan
untuk datang ke dunia ini sebagai manusia adalah untuk kasih kita istirahat dan damai dari dosa dan maut. Dan itu sebabnya setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia memberi damai. Damai yang dunia tidak bisa berikan kepada kita. Apakah kita sedang menempuh jalan yang Yesus tempuh? Apakah kita sedang mengikuti jalan Yesus? Mengikuti Yesus? Atau kita mengikuti jalan yang nyaman, yang egois, yang lebih menguntungkan kita dan kenikmatan dunia ini? Kita harus tanya diri kita. Kita sedang menempuh jalan apa sekarang? Dan di akhir dari jalan ini ada apa? Mungkin kita mencari kesuksesan dan hal-hal lain di saat ini. Tapi apa yang ada di akhir dari jalan ini? Apakah ada damai dan istirahat yang kekal di akhir dari jalan ini? Ataukah kita di jalan ini hanya untuk hal yang kelihatan dengan mata kita di saat ini? Dia bilang kamu akan menemukan ketenangan, dan kata ini adalah matsa, untuk menemukan. Ini sama dengan Kejadian pasal 6 ayat 8 di saat Nuh menemukan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi kata menemukan di sini bukan duduk diam terus terima, bukan begitu, tetapi ini adalah proaktif. Setelah mencari-cari dan melalui banyak kesengsaraan, penderitaan, akhirnya bisa menemukan itu. Jadi dikatakan, jalan ini, kamu harus menempuhnya dulu. Jalan ini, kamu harus diam di atas jalan ini. Kamu harus menyelesaikan jalannya. Dan akhirnya, baru kamu bisa menemukan istirahat. Jadi dia sedang mengatakan, mungkin tidak gampang. Jalan yang baik yang kita harus tempuh, mungkin bukan jalan yang nyaman. Tetapi sama seperti kamu dan saya mengakui tadi, ini adalah jalan yang layak. Setuju? Ini adalah jalan yang layak. Layak untuk saya berikan hidup saya. Kenapa? Karena ini adalah jalan yang Tuhan sudah ciptakan saya untuk ada di jalan itu dan memberi kepada kita sukacita dan istirahat yang kekal. Dan Yesus bilang di akhir dari jalan ini, di Yeremia pasal 6:16 dikatakan di akhir dari jalan ini ada ketenangan, ada istirahat. Yesus bilang di akhir dari jalan ini kamu akan menemukan Bapa. Jadi konsepnya sama di sini. Yesus bilang, saya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa melalui saya kamu gak bisa ketemu Bapa, tidak bisa datang kepada Bapa. Jadi Yesus adalah penggenap dari perjanjiannya. Yohanes Pembaptis bilang, ini ada jalannya. Saya menuntun kamu kepada jalan ini untuk ketemu Yesus. Tetapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Jadi Yesus bilang, kalau begitu saya pun akan menjadi jalan untuk kamu bisa ketemu Bapa. Dan nanti kalau saya akan kembali dalam nama Bapa. Jadi tanpa ketemu Yesus, tanpa melalui Yesus, kita tidak akan pernah bisa melihat Bapa atau kenalan ketemu Bapa atau terima istirahat yang kekal itu. Jadi saya sungguh-sungguh doa kamu dan saya bisa menemukan jalan itu, jalan dahulu kala, jalan yang baik, menempuhnya. Berapa lama? Sepanjang jalan sampai ketemu Bapa. Jalan ini adalah jalan firman Tuhan dan semoga kamu dan saya bisa ketemu Bapa di atas jalan di saat kita menempuh jalan ini. Saya tidak bisa menjamin bahwa jalannya akan gampang, mudah, tetapi saya bisa jamin tidak akan hanya susah doang. Pasti kita bisa menemukan sukacita di jalan ini, dan saya jamin kita akan menemukan berkat di jalan ini. Saya jamin kamu akan bisa mencicipi berkat-berkat sorgawi juga di jalan ini. Yesus bilang di Matius pasal 7 ayat 13-14, ini adalah jalan yang sesak.
Jadi tidak banyak yang ingin menempuh jalan ini. Hanya sedikit. Jadi semoga kita menjadi salah satu dari yang sedikit itu. Dan Wahyu 14 ayat 4 dikatakan 144.000 mereka yang tidak tercemar oleh perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Bahkan kepada kematian pun mereka ikut. Dan mereka sudah ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Semoga kita bisa menemukan jalan itu. Kita sudah menemukannya kan? Dan jalannya adalah namanya Yesus Kristus. Dan mari kita menempuh jalan itu dan ketemu Allah Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk waktu yang Engkau telah berikan untuk memikirkan jalan yang Engkau telah buka untuk kami. Kami mengucap syukur untuk belas kasihan-Mu. Engkau tidak meninggalkan kami dengan satu jalan itu yang kami pilih kepada kematian, tetapi Engkau membuka jalan baru untuk kami agar kami bisa kembali kepada pohon kehidupan. Bapa, tolong bantu kami bisa menjadi jalan bagi banyak orang bisa kembali kepada Engkau. Dan bantu kami bisa menjejaki jalan ini sampai kami bertemu dengan Bapa, agar kami bisa mengerti Engkau, mengenal Engkau, dan menerima berkat yang kekal dari Engkau. Di saat Engkau kembali Bapa, sebagai Raja Damai, bantu kami bisa menyambut Engkau, bantu kami bisa bertemu dengan Engkau, dan bantu kami bisa mengerti Engkau. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.